Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa walah. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi andai hari ini diumumkan mulai besok diberlakukan lockdown total? Tidak boleh ada yang keluar rumah, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh bertemu dengan sanak saudara, tetangga maupun teman-temannya. Mulai besok tidak ada lagi toko dan pasar yang buka hingga waktu yang belum diketahui. Tentu hari ini masing-masing diri akan heboh menyiapkan bekal agar bisa bertahan selama masa lockdown. Dan masing-masing fokus dengan apa yang bisa dinikmati di rumahnya selama masa yang belum diketahui itu. Kita lupa bahwa nantinya masing-masing kita bakal benar-benar terkunci di dalam sendirian. Jauh lebih dahsyat dari lockdown karena adanya wabah corona. Tak bisa lagi terhubung dengan teman, tidak lagi bisa terhubung dengan tetangga, sanak saudara, bahkan dengan keluarga. Tidak bisa pergi dari tempat yang super sempit itu. Dan tidak pula bisa pergi mencari sesuatu yang bisa dinikmati selama masa lockdown hakiki. Yang mana ia tidak tahu kapan berakhirnya nanti. Lockdown hakiki itu adalah saat manusia berada di barzakh nanti, di alam kubur nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang menemui ajalnya, maka keluarga, teman dan sebagian hartanya hanya menyertainya hingga ke tempat di mana ia akan dikuburkan. Keluarga yang disayanginya tidak satupun yang sudi menyertainya. Mereka juga tidak ingin jenazah itu tetap tinggal bersamanya di dalam rumah mereka. Ia harus diisolasi dengan mereka yang sudah senasib dengannya. Harta yang dahulu dikumpulkannya pun akan ditinggalkan untuk ahli warisnya. Sebagaimana ia dilahirkan tidak membawa apa-apa, seperti itu pula kelak ia dimasukkan ke lahat. Jabatan yang diembannya akan diganti oleh orang lain. Tidak ada yang tersisa untuknya selain tanggung jawab yang akan dilaporkan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun kedudukan tatkala mati, pasti akan sendirian. Tidak ada lagi karyawan atau bawahan yang menyertainya. Sejenak kita mengandai posisi kita sebagai orang yang di barzakh nanti. Karena toh kita juga sudah meyakini akan mengalaminya. Apa kiranya yang bisa kita nikmati? Tidak ada lagi yang bisa dihubungi, tidak ada usaha yang bisa dilakukan, tidak ada lagi siasat yang bisa ditempuh, selain menikmati apa yang sudah disiapkan sebelum matinya untuk menghadapi masa kematiannya. Seperti ungkapan para pendahulu yang soleh, la daro lil mar'i ba'da mautihi illa darun alladhi yabniha qabla mautih. Tiada rumah ataupun fasilitas yang bisa dinikmati manusia sebelum matinya, kecuali apa yang telah disiapkan olehnya sebelum matinya. Adalah Hatim bin Al-Asram memiliki rasa jitu untuk menghadapi masa lockdown yang hakiki itu. Agar bisa melewatinya dengan kesenangan dan tidak pula merasa kesepian. Beliau mengatakan yang artinya, aku perhatikan perilaku manusia. Aku dapatkan masing-masing memiliki kekasih di dunia. Namun tatkala ia masuk ke dalam kubur, sang kekasih tidak turut serta. Maka aku jadikan amal soleh sebagai kekasihku. Agar ia bisa menemaniku saat masuk ke dalam kubur. Alangkah cerdas sikap beliau. Karena apa? Karena beliau yakin benar akan kabar Nabi SAW. Yadba'ul mayyita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yadba'uhu ahlu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahlu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit itu diikuti oleh 3 golongan. Akan kembali 2 golongan dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hanya amal kebaikan yang bisa memakmurkan hidupnya di alam penantian. Maka makin banyak amal kebaikan dilakukan di dunia,
Makin banyak harta yang disedekahkan ketika di dunia, makin banyak teman dan hiburan di alam kubur. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa setelah seorang mukmin bisa menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur, maka ia didatangi oleh teman yang berwajah tampan, wangi aromanya, bagus bajunya, seraya menyapa, berbahagialah dengan karunia dari Allah dan kenikmatan yang kekal. Lalu si mayit menjawab, dan Anda? Semoga Allah membahagiakan Anda dengan kebaikan. Siapakah Anda? Maka tamu itu menjawab, ana amaluka sholih. Kunta wallah sari'an fi ta'atillah, bati'an an maksiatillah, fajazakallahu khairan. Aku adalah amalmu yang saleh. Demi Allah, Anda adalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah, lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah penjelasan terkait dengan lockdown hakiki, yaitu ketika kita di alam barzah nanti. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.